itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bagai rusa rindukan air, jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat, jiwaku ku sembah selamanya. Hanya Engkau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat, jiwaku ku sembah
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ketiga sesudah kenaikan Tuhan Yesus, kita boleh bersyukur Tuhan memimpin dan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Dalam ibadah minggu yang indah, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh indah cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, yang selalu memelihara, menjaga, dan menaungi hidup kami. Dan kami juga bersyukur di kesempatan minggu yang indah ini, Tuhan Yesus anugerahkan bagi kami cinta kasih yang luar biasa, yang boleh kami rasakan, sehingga kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya melalui pikiran, hati, dan pendengaran kami dibimbing dengan hikmat-Mu, kami dimampukan untuk menghayati dan melanjutkan setiap karya kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, minggu yang indah, minggu ketiga sesudah Paskah, pembacaan firman Tuhan dalam kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-36, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-36, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Hai engkau, anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah, kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan
Boleh kita baca, dengar, dan renungkan di pagi yang indah ini. Dalam kitab Perjanjian Lama, tanah merupakan konsep yang sangat penting dalam kehidupan, khususnya perjanjian bagi Tuhan dan juga Abraham, bagi keturunan, dan juga bagi semua orang yang dipilih oleh Tuhan. Apapun yang juga ada dalam kehidupan Perjanjian Lama, yang pasti bahwa tanah merupakan dua gagasan yang paling penting Tuhan anugerahkan bagi umat yang dipanggil untuk menikmati tanah perjanjian. Hari ini kita boleh melihat apa yang boleh Allah lakukan di dalam pemulihan tanah yang juga Tuhan anugerahkan bagi bangsa Israel. Sebelum kita membaca di pasalnya yang ke-36, pasalnya yang ke-35, di mana Allah murka. Tuhan murka terhadap pegunungan Seir. Dan di pasal yang ke-36, Allah mengembalikan pembaharuan hidup untuk bangsa Israel. Oleh sebab itu mari kita melihat bahwa alasan apa yang Allah lakukan sehingga Allah murka, dan Allah juga mau mengembalikan hubungan yang akan kembali menjadi baik, hubungan yang akan kembali menjadi harmonis. Mari kita lihat bersama-sama di ayatnya yang ke-5. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan, aku pasti dalam api cemburuku melawan sisa-sisa bangsa. Jadi saudara-saudara yang kekasih, alasan Allah murka dan juga alasan Allah mengembalikan pembaharuan hubungan bagi Israel karena Allah cemburu. Alasan cemburu karena bangsa Israel tidak mengelola tanah pusaka mereka dengan baik. Bangsa Israel tidak mengindahkan bahwa apa yang Allah berikan melalui tanah pusaka yang seharusnya menjadi bukti itu untuk kehidupan mereka selanjutnya, tetapi itu tidak mereka pergunakan dan mereka tidak lanjutkan dan lakukan dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga kita mau melihat bagaimana Allah murka, Allah cemburu, dan Allah juga ingin memperlihatkan bahwa dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka harus dihukum dan dibuang ke dalam tempat pembuangan. Mari kita lihat saudara-saudara yang kekasih di ayatnya yang ke-16. Inilah yang menjadi dasar kemurkaan dan juga kemarahan Allah kepada bangsa Israel. Hai anak manusia, waktu kamu tinggal di Israel di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka, kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Jadi saudara-saudara yang kekasih, dosa yang luar biasa yang bangsa Israel lakukan kepada Allah. Mereka menajiskan diri, menajiskan tingkah laku hidup mereka. Mereka tidak setia dengan perjanjian Allah. Mereka membuat apa yang di luar jangkauan dan rencana Allah untuk kehidupan mereka. Ini menjadi satu kemarahan bagi Tuhan. Tuhan marah. Tingkah laku mereka yang luar biasa, tingkah laku yang memang benar-benar membuat hati Allah marah, sehingga bukan hanya kemarahan-kemarahan itu, tetapi juga Allah menghancurkan mereka. Ayatnya yang ke-19, menghamburkan mereka sehingga bangsa-bangsa mereka tercerai-berai. Bayangkan apa yang dilakukan oleh Israel kepada Allah. Mereka menyakiti hati Allah. Mereka benar-benar melakukan apa yang Allah tidak sukai. Itu seringkali menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang spesial, ketika kita menjadi orang yang benar-benar paling disayangi, menjadi orang yang benar-benar paling dicintai oleh setiap orang dalam setiap kehidupan kita, kita boleh melakukan apapun di luar logika yang ada dalam kehidupan kita, melakukan apapun supaya apa yang kita lakukan boleh dikenang dan dilihat. Ini bukan sesuatu hal kebanggaan yang harus diwujudkan, yang dihadirkan dalam kehidupan dan persekutuan. Ketika ada satu pilihan, Allah memilih dan menjadikan bangsa Israel akan menempati satu kehidupan tanah perjanjian.
Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bahwa ketika Allah menghukum mereka ke tempat pembuangan, dan ketika mereka dihukum oleh Allah melalui orang-orang di sekitarnya, hal ini dilakukan menjadi kesempatan bagi orang-orang Edom. Ketika bangsa Israel dihukum oleh Allah dan ketika Allah murka kepada bangsa Israel. Sehingga apa yang dikatakan dalam pasal 36 ayatnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Kesempatan dalam kesempitan dilakukan oleh musuh-musuh bangsa Israel untuk menempati, mengambil dan menjarah harta bangsa Israel. Tapi mari kita lihat bersama-sama bahwa apa yang dilakukan oleh orang Edom untuk menjarah itu tidak dibiarkan oleh Allah. Allah tidak membiarkan mereka untuk teriak. Allah tidak membiarkan mereka untuk benar-benar memperoleh, mendapat hak apa yang dimiliki oleh Israel untuk orang-orang Edom. Sehingga Allah boleh berfirman bahwa Allah akan menghancurkan gunung-gunung Israel. Dengarkanlah firman Tuhan, dan gunung-gunung dan bukit-bukit dan alur-alur dan lembah-lembah. Mari kita bersama-sama melihat bagaimana proses yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka boleh murka dan ketika mereka boleh dihukum oleh Allah. Allah mau mengembalikan kehidupan mereka. Allah menginginkan supaya mereka merasa kembali memiliki dan menikmati setiap tanah-tanah yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Sehingga di ayat yang ke-8, kasih sayang Allah untuk bangsa Israel. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Allah inginkan untuk kehidupan bangsa Israel kembali menikmati tanah perjanjian mereka. Allah mengembalikan mereka, mereka akan hidup seperti tunas dan bertumbuh. Mereka akan menghasilkan dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, sehingga tanah akan diberkati oleh Tuhan dan suasana kehidupan sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Mari, apa yang dilakukan oleh Allah? Apa yang dilakukan oleh Allah, oleh bangsa Israel, sehingga Allah begitu mengasihi dan mencintai mereka? Alasan apa sehingga Allah benar-benar memperhatikan mereka? Yang pertama, kesetiaan Tuhan terhadap umatnya. Kesetiaan Tuhan yang luar biasa, meskipun bahwa bangsa Israel meninggalkan Dia. Bangsa Israel tidak setia kepadanya, namun karena cinta dan kesetiaannya yang begitu luar biasa, sehingga Dia boleh merangkul bangsa Israel menjadi bangsa yang memang benar-benar dipilih dan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, karena penghukuman atas bangsa Israel sudah selesai, sehingga Allah mau mengembalikan setiap tanah-tanah, setiap harta yang dirampas dan diambil oleh setiap orang, sehingga mereka kembali menikmati apa yang menjadi berkat untuk tanah perjanjian bagi bangsa Israel. Mari saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memang tidak pernah kompromi dengan dosa, dan selalu ada konsekuensi dari setiap dosa. Namun hukuman Tuhan harus dimengerti. Hukuman Tuhan hanya sebagai tanda cinta kasih-Nya untuk anak-anaknya. Dan Dia juga mau menuntun dalam setiap kehidupan setiap manusia ke dalam pertobatan. Mari kita buka firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Allah menginginkan satu kehidupan yang baru untuk kita benar-benar menjadi umat dan anak-anak pilihan Tuhan.
Proses kelahiran baru adalah proses di mana kita sebagai umat yang percaya benar-benar diperbaharui oleh Allah, benar-benar diberikan kesempatan oleh Roh Kudus. Itu dikatakan oleh Titus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, kita adalah ciptaan baru dan kita juga di dalam Kristus, maka kita harus menjalani hidup yang baru. Benar-benar sebagai manusia yang baru, kita dilahirkan kembali untuk menikmati cinta kasih Allah, sehingga kehidupan manusia kita yang lama, kehidupan kita yang benar-benar yang dulu tidak percaya, yang dulu tidak mengenal Allah, dan yang dulu tidak tahu bahwa keselamatan Allah begitu indah dalam setiap kehidupan kita. Allah memberikan kesempatan lahir baru, hidup baru, untuk kita melanjutkan apa yang Allah inginkan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di Yeskiel 28 ayatnya yang ke-26. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram, mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Jadi saudara-saudara yang kekasih, memiliki hati yang baru dan kehidupan yang baru berarti roh Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan dan persekutuan kita. Roh yang baru menjadikan satu kekuatan dan harapan dalam setiap kehidupan kita, untuk kita benar-benar memperoleh dan melahirkan satu hidup yang baru. Kelahiran baru berarti kita melahirkan sebuah pertobatan. Pertobatan yang benar-benar akan kita lanjutkan dalam setiap kehidupan kita. Pertobatan yang benar-benar akan menjadikan bahwa Roh Kudus boleh berkuasa dan mengubah dalam setiap kehidupan kita. Dan pertobatan yang menjadikan kita dipulihkan kembali oleh Allah menjadi anak kebanggaan dan anak kesayangan. Dan pertobatan ini benar-benar yang harus kita lanjutkan dalam setiap kehidupan dan persekutuan kita, sehingga pertobatan itu tidak hanya sebatas kita dahulu dipanggil oleh Allah dan dahulu kita sudah mengenal Allah, tetapi pertobatan yang seharusnya kita lanjutkan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana ketika hati dulu kita yang menjadi keras, hati dulu kita yang tidak mau dengar-dengaran, hati dulu kita yang masih mengeraskan setiap nasihat orang, hati dulu kita yang tidak mau memberi kesempatan untuk kita benar-benar dipakai oleh Allah, itu tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kelemah lembutan yang boleh hadir, kelemah lembutan boleh mengisi sepanjang dalam setiap kehidupan kita, sehingga dengan kelemah lembutan itulah hasil dari buah pertobatan yang akan kita lanjutkan dan berikan dalam setiap karya. Ketika Tuhan boleh memberikan pembaharuan dan kesempatan hidup untuk kita memiliki tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita adalah langit baru dan bumi yang baru. Dengan bumi yang baru berarti kita berproses setiap kesempatan yang kita lakukan benar-benar melahirkan, benar-benar menumbuhkan, seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka akan bertumbuh dan bertunas menjadi sesuatu yang baru. Kita juga akan bertumbuh menjadi manusia-manusia yang baru. Kita boleh bertumbuh menjadi manusia-manusia yang dipakai oleh Allah dan diberikan kesempatan oleh Allah. Mari pergunakan setiap kesempatan-kesempatan itu. Kesempatan yang memang benar-benar untuk mengubah, mengerti dan memahami setiap tugas dan tanggung jawab dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara-saudara yang kekasih, bahwa ketika Allah berkenan memberikan kesempatan dalam setiap kehidupan kita, apapun yang Allah anugerahkan dan karyakan, mari kita lihat bahwa dalam Yeskiel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjatuhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Mari kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan hati yang baru, menghilangkan hati yang keras. Allah boleh memberikan setiap kesempatan dalam setiap kehidupan kita untuk benar-benar merasakan
Bagaimana cinta kasih Allah? Cinta kasih Allah yang boleh membawa kehidupan bangsa Israel, dan cinta kasih Allah juga inilah memberi kesempatan dalam setiap kehidupan kita untuk kita benar-benar menjadi manusia yang baru, manusia yang diperbaharui oleh Allah, sehingga kita benar-benar menjadi ciptaan yang boleh dibanggakan oleh Allah. Bukan hanya pujian, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Tetapi bagaimana juga Allah bangga dalam setiap kehidupan kita, dan kebanggaan Allah boleh kita juga aktualisasikan dalam setiap kehidupan kita, melalui kerja kita, melalui pelayanan kita, melalui kehidupan kita dalam kebersamaan keluarga. Mari kita bersama-sama. Kita bersama-sama menjadikan bahwa setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ketika hati yang baru, hidup yang baru Tuhan anugerahkan bagi kita, ada satu nasihat yang juga kita bersama-sama akan melihat bagaimana Amsal. Kitab Amsal menasihatkan dalam kehidupan kita. Amsal pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-32. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal menasihatkan dalam kehidupan kita bagaimana ketika kita memiliki hati yang baru, hati yang mau memang taat dan benar-benar mau melakukan kehendak Tuhan. Hati yang baru berarti kita memiliki hati yang lemah lembut, hati yang mau belajar untuk diajar, belajar untuk ditegur, belajar juga untuk dibentuk. Kita dibentuk oleh Tuhan dengan berbagai macam cara Tuhan. Dan bentukan-bentukan Tuhan sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita supaya kita menjadi yang terbaik. Oleh sebab itu setiap bentukan-bentukan Tuhan, mari kita lihat bahwa bentukan Tuhan menjadikan kita akan lebih indah, akan lebih dipandang dan dihargai oleh setiap orang, sehingga mari kita bersama-sama jangan kompromi dengan dosa. Yang namanya dosa tetaplah dosa, yang namanya dosa mari kita bersama-sama jangan membawa dan menghadirkan itu dalam setiap kehidupan kita, karena sekali kita memberikan kesempatan kepada dosa untuk masuk dan hadir, maka dosa itu akan melebur dalam kehidupan kita, dan kita tidak bisa terlepas dari ikatan dosa itu. Mari saudara-saudara yang kekasih, ketika kita percaya bahwa Tuhan boleh membentuk dalam setiap kehidupan kita, dan bentukan Tuhan itu menginginkan dalam setiap kehidupan kita untuk kita benar menjadi yang sempurna, sehingga tidak sia-sialah kehidupan Tuhan yang boleh memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita juga itu lanjutkan bersama-sama untuk kita memberikan hati yang baru dengan kehidupan yang baru, maka Tuhan juga akan memberikan kesempatan untuk kita bisa benar-benar memperoleh kehidupan yang baru, menjadi bukti untuk kita hadirkan melalui bentukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Percayalah bahwa setiap bentukan Tuhan selalu indah. Dan kadang-kala kita tidak mengerti dan kita tidak pahami, tetapi kita mau melihat cinta kasih-Nya yang mau kita lihat supaya kita menjadi yang sempurna dan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.